Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti Dinkes Kota Palembang. Oke Besti. Iya, kita kembali di Oke Besti, obrolan kesehatan dan berita terkini Dinkes Kota Palembang. Nah, saat ini kita akan berbincang tentang masalah TB. Berada di posisi ketiga dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia melalui India, Cina pada tahun 2021. Nah, 3.000 virus melalui droplet ataupun percikan air liur pada orang yang sakit dengan jarak 1 meter akan mengakibatkan penularan resiko penyakit TB. Nah, untuk berbincang masalah ini kita sudah kedatangan Besti dari Puskesmas Dempo, ada Ibu Dr. Gigi Nopi Artati. Beliau merupakan Kepala Puskesmas Dempo Kota Palembang. Hai Besti. Halo Besti. Iya. Oke, kita saat ini sudah kedatangan Besti ya, ada Ibu Dr. Gigi Nopi Artati. Bu, berbincang masalah obrolan kita saat ini. Puskesmas Dempo memiliki inovasi yang namanya Tumpas TB. Ya. Nah, Tumpas TB ini sendiri singkatan dari tabungan untuk membantu pasien TB. Kira-kira latar belakangnya dari mana nih Bu? Latar belakang sehingga terbentuknya inovasi Tumpas TB ini adalah karena penemuan kasus deteksi dini TB di Puskesmas Dempo itu belum tercapai. Nah, di mana selaras dengan program dari Kemenkes yaitu N Strategi tahun 2030 di Indonesia, maka kita di sini bagaimana caranya agar penemuan ini dapat tercapai ya, penemuan kasus TB ini. Nah, mengapa tidak tercapai? Karena pada anak-anak dengan kontak langsung pada penderita TB itu harus dilakukan pemeriksaan tes mantuk, ya, mantuk tes. Nah, pemeriksaan mantuk tes ini memerlukan dana, ya, dana itu sekitar 100.000 lebih ya harganya. Nah, untuk anak-anak penderita TB paru ya, di mana dengan ekonomi menengah ke bawah ini cukup memberatkan bagi mereka. Untuk itulah pada saat itu di Februari 2018 pemegang program dan seluruh staf Puskesmas Dempo melakukan rapat. Rapat ini bagaimana memecahkan masalah tersebut ya, yang tidak memberatkan masyarakat yang penderita TB sehingga deteksi dini ini dapat tercapai. Iya, dari bentuk penemuan Bu ya, dari bentuk penemuan kasus TB dan kemudian terjadinya atau terdiagnosa TB untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Dempo. Nah, pasti di Puskesmas Dempo ini sendiri memiliki berbagai macam atau ide dan metode. Nah, kira-kira metode inovasinya seperti apa Bu? Nah, di sini metodenya adalah fundraising infak, yaitu sedekah perorangan maupun lembaga ya. Berdasarkan kami acuannya adalah Permensos, Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2019 di mana pengelolaan sumbangan dari masyarakat ya. Nah, di sini memang untuk Tumpas TB ini kami melakukan sedekah Jumat. Sedekah Jumat ini dari karyawan sendiri ya, karyawan sendiri dilakukan sedekah Jumat. Kemudian dana yang terkumpul itu dimanfaatkan untuk tes mantuk untuk awalnya. Nah, itu mulai di 1 Maret 2019. Jadi sebenarnya untuk Tumpas TB ini cukup lama. Iya. Cukup lama, kami sudah sekitar 4 tahun. Udah 4 tahun Bu ya. Jadi mulai berdiri atau terbentuknya inovasi ini dari tahun 2019 sampai saat ini terus berjalan. Iya. Kira-kira dari inovasi ini sendiri ke depannya ya, keunggulan dari inovasi ini sendiri seperti apa Ibu? Iya. Jadi setelah kita terkumpul itu ternyata banyak juga ya dana yang terkumpul sehingga kita tidak hanya untuk mantuk tes. Nah, jadi di sini kita juga memberikan PMT, pemberian makanan tambahan untuk pasien TB. Di mana pasien-pasien TB ini biasanya kami berikan makanan tambahan untuk agar tujuan keberhasilan pengobatan itu dapat optimal. Jadi bukan hanya dia diberikan obat, tetapi di sini dia diberikan juga pemberian makanan tambahan sehingga dengan gizi yang baik pengobatan secara teratur itu bisa meningkatkan keberhasilan pengobatan. Kemudian ada lagi di sini kami juga memberikan
transport ya untuk kader ya yang pertama kan mereka memberikan melakukan investigasi kontak ya, bekerja sama dengan pemegang program TB. Kemudian mereka akan mengumpulkan atau mengantarkan pot dahak itu ke puskesmas. Nah di sini kami memberikan transport untuk kader tersebut. Jadi di sini memang banyak yang dilibatkan. Kemudian pemanfaatannya juga makin tahun itu makin bertambah, Pak. Iya, benar Bu. Oke. Sendiri pasti ada beberapa lintas sektor atau pihak yang terkait atau yang terlibat. Kira-kira siapa saja di dalam inovasi ini? Jadi di sini untuk inovasi ini terutama adalah lintas program ya. Itu bisa program gizi, Kesling, semuanya terlibat. Kemudian juga kader, kemudian lintas sektor ya, lurah, camat. Jadi di sini semuanya terlibat. Kami di sini terus-menerus agar inovasi ini tetap berjalan dan pemanfaatannya makin tahun makin bertambah. Gitu. Oke. Nah, dari inovasi ini sendiri kira-kira ada strategi nggak kira-kira untuk berkelanjutan atau berkesinambungan ke depannya? Ya. Pertama adalah terus terang kalau sekarang hanya mengandalkan sedekah Jumat. Untuk ke depan kami akan membuat proposal, kemudian nantinya akan bekerja sama lebih banyak lagi dengan pihak ketiga, dengan perusahaan agar mendapatkan dana CSR, karena dengan banyaknya dana itu pemanfaatannya akan menjadi lebih banyak. Kemudian juga di sini untuk seluruh karyawan Puskesmas Dempo bukan hanya bersedekah, tapi kami di sini juga meminta mereka untuk menginformasikan jika ada misalnya terduga TB, misalnya ke gigi misalnya, kemudian batuk terus-menerus ya, tidak sembuh-sembuh. Nah, itu agar menginformasikan kepada petugas program gizi itu agar melakukan pemeriksaan. Kemudian juga di sini juga kader TB melakukan investigasi kontak, pemantauan, pengawasan ya, sehingga semuanya akan lebih baik jika bekerja sama dengan baik. Iya, jadi kita lebih eratkan lagi mereka lintas program yang berada di dalam puskesmas itu sendiri dan teman-teman yang berada di puskesmas itu sendiri. Nah, untuk apa Bu ya? Inovasi ini sendiri kira-kira ada belum puskesmas atau baik itu di Kota Palembang sendiri maupun kabupaten bahkan nasional yang sudah melirik atau sudah melihat kira-kira pengen nih kami membuat inovasi seperti inovasi yang ada di Puskesmas Dempo. Jadi Puskesmas Dempo ini adalah tempat kaji banding ya Pak ya. Baik itu kaji banding program, kaji banding akreditasi ya. Jadi pada waktu mereka kaji banding mereka melihat inovasi-inovasi kami dan ada beberapa inovasi yang mereka untuk mereplikasi inovasi tersebut ya. Nah itu biasanya kami sudah ada beberapa ya yang langsung ngomong sama kami, itu kami ada suatu form untuk persetujuan kalau mereka mereplikasi inovasi ini. Ya, ada satu ya saya nggak sebutkan ya. Iya, boleh. Kita tunggu untuk di podcast Oke Besti selanjutnya, Bu ya. Iya. Ada kira-kira untuk inovasi ini sendiri. Terima kasihnya kepada siapa? Mungkin ada ucapan terima kasih dengan... Boleh saya pantun dulu, Pak? Oh, mau karena pantun. Saya ini hobi berpantun. boleh Bu. Lanjut pantun, Bu. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Cakep. Singgahlah sejenak ke kota tua. Asik, cakep. Marilah kita semua bekerja sama agar inovasi Tumpas TB dapat terlaksana. Iya. Satu lagi ya Pak ya? Masih ada lagi. Masih ada lagi. Naik delman pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Iya, kira-kira yang ingin disampaikan ucapan terima kasih kepada siapa, Bu? Ya. Saya selaku Kepala Puskesmas Dempo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Palembang, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, kemudian seluruh lintas sektor yang terlibat, seluruh staf Puskesmas Dempo, sehingga
Tumpas TB ini bisa berjalan sampai 4 tahun. Amin. Dan kedepannya kita akan menambah manfaat lagi, menambahkan manfaat untuk Tumbas TB ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Novi, Dr. Gigi Novi Artati sudah hadir bersama kami di Oke Besti, obrolan kesehatan dan berita terkini. Kami tunggu inovasi-inovasi lainnya yang ada di Puskesmas Dempo ya. Kami tunggu Bu ya. Oke. Untuk Besti yang ada dimanapun, terutama untuk Dinkes Kota Palembang, terima kasih untuk bersamaan kita di obrolan kesehatan dan berita terkini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Oke Besti. Besti Dinkes Kota Palembang. Oke Besti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.